Gimana kabarnya hari sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu lagi ya. Gak bosan kan ya? Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, gimana kalau kita berdoa dulu? Ya, yang akan kita bahas bersama nanti pada hari ini yaitu mengenai modul 2, permasalahan stunting, sesi 1, permasalahan sosial. Nah, jadi adapun tujuan kegiatan pada hari ini, pertemuan ini diharapkan nantinya apa itu stunting, kemudian penyebab dari stunting itu dan dampaknya, depannya keinginan anaknya nanti besarnya itu dewasa jadi apa. Silahkan ditulis pada kertas yang telah saya sediakan sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, tentunya untuk mewujudkan harapan-harapan Ibu tadi, apa usaha yang Ibu Bapak lakukan? Sangat erat kaitannya antara usaha yang Ibu lakukan nantinya dengan hasil, ya, dengan buah yang kita inginkan. Nah, begitu pula dengan jika dikaitkan dengan pencegahan penanganan stunting ini. Nah, jadi melalui modul 2 ini saya ingin mengajak ibu bapak sekalian agar dapat menggali potensi apa saja yang ibu bapak bisa lakukan untuk penanganan pencegahan stunting di lingkungan kita. Apakah ibu bapak sekalian mendengar kata stunting? Ya, ya apa ibu? Ya, anak pendek, kemudian kurang gizi. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban. Nah, jadi ini ilustrasi tentang pengukuran tinggi badan anak pada anak A dan B. Nah, kondisi anak A dan B ini sebenarnya memiliki usia yang sama. Ada perbedaan dari keduanya. Kenapa? Anak B ternyata lebih pendek dari anak A. Nah, jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak mengalami gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme sehingga mengakibatkan adanya beberapa gangguan untuk tumbuh kembangnya, baik itu dari otak kah, dari fisiknya kah, atau dari mudahnya anak tersebut terserang penyakit sehingga pertumbuhan fisiknya jadi terhambat. Nah, meskipun sebenarnya stunting itu tidak sama dengan pendek ya, cuman karena kurangnya asupan nutrisi yang diterima oleh anak sehingga anak tersebut menjadi lebih pendek dari anak seusianya. Stunting ini sering terjadi pada periode 1000 hari masa kehidupan atau lebih dikenal dengan 1000 HPK, di mana pertumbuhan dan perkembangan anak itu harus diperhatikan sejak dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, baik Bapak Ibu, saya punya yel-yel. Kalau saya sebutkan ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Are you ready? Yes, yes, yes. Huha. Oke, siap Ibu Bapak? Oke. Ibu Bapak sekalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama nanti akan berdiskusi tentang penyebab stunting pada ibu hamil. Nah, kelompok kedua nanti akan berdiskusi tentang penyebab stunting pada anak baru lahir hingga 6 bulan. Kelompok ketiga nanti akan berdiskusi tentang penyebab stunting pada anak usia 6 bulan hingga 6 tahun. Dan kelompok keempat, Bapak Ibu nanti akan berdiskusi tentang yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungannya. Silakan Ibu Bapak berdiskusi dan tuliskan di kertas yang telah saya bagikan tadi. Iya, terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi Bapak Ibu sekalian dari kelompok 1 hingga 4, dapat saya simpulkan beberapa penyebab dari stunting. Penyebab stunting ada 2 faktor Ibu Bapak sekalian ya. Penyebab pertama yaitu stunting secara langsung. Disebabkan oleh pertama kurangnya asupan gizi, tidak imunisasi, dan penyakit berulang. Nah, jadi kurang gizi ini menyebabkan stunting baik dari sejak janin ibu hamil ya yang sedang mengandung hingga anak berusia 2 tahun tadi yang perlu diperhatikan asupan gizinya. Kemudian tidak imunisasi. Nah, makanya penting sekali untuk membawa anak ke posyandu setiap bulan. Nah,
Apa manfaatnya? Yaitu tadi untuk memantau tumbuh kembang anak-anak kita ya hingga berusia 6 tahun. Kemudian penyakit berulang ini seperti apa? Karena kurangnya asupan gizi, maka anak akan sering mudah sakit ya. Yang sering sekali dialami anak adalah diare, kemudian penyakit saluran pernapasan ya Bu ya, seperti batuk pilek dan asma sebagainya. Nah, untuk penyebab stunting yang tidak langsung adalah kurangnya stimulasi tadi. Nah, kenapa harus sering-sering mengajak anak bicara, mengajak anak mengobrol, mengajak anak bermain, itu penting sekali untuk menstimulasi anak-anak kita. Dan faktor lainnya adalah tidak menjaga diri dan lingkungan, yaitu misalnya dengan tidak mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, tidak buang air besar maupun kecil di jamban sehat, membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu faktor penyebab stunting. Dampak stunting ini ada jangka pendek dan jangka panjang, ibu-ibu bapak sekalian. Kalau jangka pendeknya tentunya akan berdampak pada fisik anak ya, agak terlihat pendek tadi dari anak seusianya. Kemudian perkembangannya jadi terhambat. Kemudian hambatan otak anak terkait dengan pemecahan masalah yang ia hadapi. Dampak untuk jangka panjang ya tentunya mengurangi kualitas sumber daya manusianya, si penerus bangsa. Jadi yang terakhir ini yaitu mengenai penanganannya. Nah, jadi penanganan pencegahan stunting itu seperti apa? Tapi sebelum itu saya akan bagi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok 1 berdiskusi tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Kelompok kedua nantinya akan berdiskusi tentang upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan stunting. Dapat kita simpulkan bersama upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan stunting. Tentunya dengan orang tua, keluarga, lingkungan sekitar dapat memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan kita. Kemudian stunting dapat dicegah tentunya dengan makan makanan bergizi seimbang, dengan menstimulasi anak, mengakses layanan fasilitas kesehatan seperti posyandu, rutin setiap bulannya memeriksakan, ya untuk ibu hamil memeriksakan diri ke posyandu, ke pusat layanan kesehatan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Kemudian untuk ibu hamil, ya dapat mencegah stunting dengan minum tablet tambah darah setiap hari. Kemudian iya, untuk anak balita, anak baru lahir hingga berusia 6 tahun dipantau tumbuh kembangnya di posyandu. Dengan sering memberikan stimulasi juga dapat mencegah stunting ya, memberikan stimulasi pada anak. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, cuci tangan pakai sabun sesuai protokol kesehatan ya dengan air mengalir, kemudian buang air besar dan air kecil di jamban sehat, mencari informasi yang akurat ya, yang bukan berita palsu, itu bukan berita bohong ya. Kemudian mengakses informasi yang tepat, betul sekali. Nah, untuk penanganan stunting jika ada di keluarga ataupun lingkungan kita yang sudah, jika ada anak yang stunting, nah caranya dengan tetap memberikan nutrisi yang gizi seimbang, makanan-makanan bergizi ya Bu ya. Kemudian ya jangan mencap atau melabeli anak tersebut. Kemudian memberikan rangsangan dan menginformasikan ke SDM Kesos ya, atau ke tenaga medis untuk dapat dirujuk dan dapat ditindaklanjuti. Dasarnya stunting itu dekat dengan kita dan kita juga harus peduli ya. Siapapun kita, entah saya sebagai pendamping PKH atau ibu sebagai peserta PKH, mulai sekarang sudah harus peduli, sudah harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik tentunya. Mengenai bantuan sosial yang ibu terima, tolong dipergunakan sebaik mungkin ya, terutama dalam hal penanganan dan pencegahan stunting ini. Untuk menutup acara pada hari ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Ya, silahkan dipimpin Bapak. Ya,
Terima kasih dan salah hilap mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.